Kita dikejutkan dengan satu peristiwa berdarah di ibu kota Jakarta, adanya peledakan dan penembakan yang telah memakan korban jiwa. Saya berharap mudah-mudahan pelakunya bukan orang Islam. Andai kata pun orang Islam, mudah-mudahan pelakunya tidak mengatasnamakan jihad. Jadi murni itu merupakan satu tindak kriminal, tindak kekerasan, tindak kejahatan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini, di malam Maulid Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan kepada umat bagaimana itu konsep jihad yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita uswatun hasanah, baik dalam dakwah ataupun dalam hisbah, termasuk dalam jihad fi sabilillah. Jadi siapa ingin berdakwah wajib contoh Nabi. Siapa ingin berhisbah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, juga wajib contoh Nabi. Dan siapa ingin berjihad di jalan Allah juga wajib untuk mencontoh Nabi. Ya, Nabi juga merupakan uswatun hasanah dalam dunia hisbah, dalam dunia amar ma'ruf nahi munkar. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang amar ma'rufnya lebih tegas, lebih lugas daripada hisbahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam soal jihad, saudara. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqaitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, saudara. Pidato yang singkat, padat, ringkas, jelas, memberikan pemahaman kepada kita yang sempurna tentang bagaimana Islam meletakkan perang di jalan Allah, saudara. Nabi mengatakan, ayuhan nas, manusia, para sahabatku, para pengikutku, umat Islam, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kau berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Perhatikan baik-baik anak-anak muda. Nabi mengatakan kepada para sahabat, jangan sekali-kali kau berangan-angan bertemu dengan musuh. Saudara, jangankan perang melawan musuh, mimpinya Nabi nggak kasih, saudara. Jangan bercita-cita perang, jangan berangan-angan perang, jangan mencari musuh, jangan mencari lawan, saudara. Jangan, kata Nabi. Selanjutnya beliau mengatakan was'alullah al-afiyah, tapi mohonlah kepada Allah al-afiyah, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan di dalam kehidupan, saudara. Jadi Nabi mengajarkan kita jangan cari perang, tapi cari tenang. Jangan cari lawan, tapi cari kawan, saudara. Saya tanya, ajaran Nabi indah tidak? Bagus tidak? Nah, selanjutnya kata Nabi, fa'idha laqaitumuhum. Tapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh nggak dicari, dia datang sendiri, saudara. Musuh tidak diundang, tapi mereka datang menyerang, saudara. Maka ketika itulah Nabi mengatakan fasbiru bimakna fasbutu. Jadi kalau musuh tidak dicari, saudara, tapi datang sendiri, musuh tidak diundang tapi datang menyerang, umat Islam nggak dikasih oleh Nabi untuk melarikan diri, saudara. Nabi menyatakan fasbiru, yaitu bimakna fasbutu, hadapi mereka dengan sabar, dengan tegar, jangan lari, saudara. Jangan, kita nggak boleh cari musuh, tapi kalau musuh datang sendiri, pantang berlari, saudara. Membela Islam dan membela agama serta negara. Betul? Takbir, takbir. Nggak sampai di situ, kata Nabi, dalam rangka untuk membangkitkan semangat umatnya.
membangkitkan semangat supaya nggak lari dari medan perang, membangkitkan semangat supaya berani untuk membela diri, saudara, membangkitkan semangat untuk berani menghadang lawan, saudara. Nabi mengatakan, fa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, annal jannata tahta dhilalis suyuf, sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Saudara, kalau baca hadis ini jangan baca ujungnya saja, saudara. Ini banyak orang hadis dikorupsi. Dia baca hadis ujungnya doang, saudara. Innal jannata tahta dhilalis suyuf, sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Seolah-olah Islam ini agama pedang, Islam ini agama perang, Islam ini nggak suka tenang. Fitnah. Itu hadis nggak begitu, saudara. Baca hadis dari pertama, saudara. Bagaimana Nabi mendorong umatnya untuk menciptakan tenang, untuk mencari kawan, menciptakan kedamaian hidup, bukan menciptakan kerusuhan, saudara. Nabi hanya mengajarkan kita perang saat terpaksa, musuh datang menyerang, musuh datang sendiri, kita wajib untuk bela diri, pantang berlari, saudara. Disitulah Nabi menjanjikan, saudara, siapa yang tidak lari dari medan perang, siapa yang tetap, saudara, tampil ke depan membela agama, membela akidah, membela diri daripada serangan musuh, surga menanti dia di bawah kilatan pedangnya, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Islam agama perang atau agama tenang? Agama pedang atau agama damai? Yakin? Yakin? Apa boleh kita bikin kerusuhan? Apa boleh kita ciptakan kerusuhan? Apa boleh kita berbuat kejahatan? Apa boleh kita cari-cari musuh tanpa alasan? Boleh tidak? Jadi kita disuruh oleh Nabi, saya tanya sekali lagi, cari lawan atau cari kawan? Ciptakan perang atau ciptakan tenang? Tapi berikutnya saya mau tanya, tapi kalau musuh terlanjur datang tanpa diundang, lari jangan? Lari jangan? Siap habisi musuh? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, itu pertama yang ingin saya ingatkan, saudara. Ini prinsip ajaran Islam. Kalau terlanjur kita perang, saudara, terlanjur, musuh nggak dicari, dia datang sendiri. Musuh nggak diundang, dia datang menyerang. Maka apa adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Yang pertama, selama masih ada solusi untuk menghindarkan perang, kedepankanlah solusi perdamaian tanpa merugikan Islam dan umatnya, saudara. Makanya Anda boleh baca sejarah. Nabi dulu pernah terlibat dalam lebih dari 27 peperangan. Tapi dari 27 peperangan, hanya 4-5 peperangan yang terjadi pertumpahan darah, saudara. Sisanya diselesaikan oleh Nabi tanpa pertumpahan darah. Subhanallah. Yang terjadi pertumpahan darah antara lain perang Badar, perang Uhud, adapun perang Khandaq hanya segelintir saja yang terluka dan mati, saudara. Sisanya Nabi bisa selesaikan dengan perang Siwar, saudara, dengan perang psikologis, sampai akhirnya musuh yang sudah mengepung Madinah bubar, tidak berhasil menaklukkan Nabi dan umatnya. Alhamdulillah. Dia disebut jihad kalau tujuannya li'la kalimatillah. Disebut jihad kalau memang niatnya untuk meninggikan agama Allah. Tapi kalau tujuannya untuk popularitas, kalau tujuannya hanya untuk politik semata, kalau tujuannya hanya ingin menciptakan ketakutan yang masif meluas di mana-mana, kalau tujuannya hanya untuk dunia, bukan jihad. Jihad syarat yang pertama, saudara, wajib ditujukan li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, saudara, jihad tidak boleh melanggar aturan syariat, saudara. Artinya apa? Jihad itu nggak boleh sembarangan main bunuh orang. Jihad itu nggak boleh sembarangan merusak dan menghancurkan, saudara, sesuatu. Nggak boleh.
Makanya dulu Nabi saudara mendidik para sahabatnya. Satu di antara lain, siapa para sahabat yang berjihad tidak boleh membunuh orang tua lanjut usia yang tidak terlibat dalam pertempuran saudara. Dua, tidak boleh membunuh kaum wanita. Tiga, tidak boleh membunuh anak-anak. Empat, tidak boleh membunuh kaum agamawan. Saudara, para rahib, para pendeta yang duduk di rumah ibadah mereka yang tidak terlibat dalam peperangan tidak boleh diganggu. Rumah ibadah mereka tidak boleh dibakar. Perkebunan musuh nggak boleh diporak-porandakan dibakar tanpa kedaruratan saudara. Subhanallah. Ada aturannya saudara, nggak boleh seenaknya membunuh, membabi buta, memperkosa perempuan seenaknya, haram. Jihad ada akhlak, ada adab. Nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuh warga sipil yang tidak bersalah nggak boleh saudara. Jadi Islam ini mengajarkan jihad gentleman. Kalau kita mau jihad, saudara, bidik langsung musuh Allah, bidik langsung orang yang bertanggung jawab merendahkan Allah. Siapa? Oh, si A ini menghina Islam, menghina Allah, menghina Nabi, membunuh umat Islam. Cari, bidik, bunuh, saudara. Jangan yang dibunuh orang yang nggak tahu apa-apa. Jangan taruh bom di pasar, tahu-tahu yang meninggal si Soleh sama si Udin. Apa dosanya saudara? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi kalau taruh bom meledak, yang meninggal si Rahmat, Asep, Encep, orang yang nggak tahu apa-apa, kesian tidak? Saya mau tanya, itu jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Itu bukan jihad, itu jahat. Kalau mati, mati syahid apa mati sangit? Mati sangit saudara. Makanya ini anak-anak muda, maaf, kenapa saya tujukan anak-anak muda? Anak-anak muda ini kan lagi masuk masa mencari jati diri, ingin menunjukkan, wah aku pemuda, aku lelaki, aku punya keberanian. Kadang-kadang mereka terprovokasi. Bener nih, ente berani mau uji nyali? Bagaimana uji nyalinya? Ayo kita bawa bom. Anak muda digituin saudara. Kadang-kadang mereka terpancing, mereka pikir ini uji nyali. Oh, berani, gua nggak takut sama bom. Ayo, mana bomnya? Pasang di badan. Hanya sekedar untuk uji nyali. Dia ledakan dirinya, dia terjebak, dia terpancing oleh kelompok-kelompok jahat yang ingin merusak generasi muda kita. Betul? Maka itu saya ingatkan kepada anak-anak muda kita, jangan terjebak. Betul? Jangan cerita uji nyali bawa bom, pala lu bomenyan. Anak muda di Gadok, Kampung Rawa, kalau mau uji nyali nggak usah jauh-jauh, naik ke Gunung Pangrango, naik ke Gunung Gede, hiking pakai tambang, panjat itu tebing saudara. Bagaimana bisa bertahan tinggal di hutan tanpa membawa makanan? Itu uji nyali. Ini uji nyali bawa bom ngeledakin diri. Goblok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi uji nyali yang sehat. Betul? Betul? Siap uji nyali yang sehat? Tapi kalau uji nyali yang jahat, mau tidak? Mau tidak? Takbir. Nggak apa-apa, anak-anak muda kalau lagi diuji, wah lu pengecut, nggak apa-apa dibilang pengecut saudara. Wah ente penakut, nggak berani main bom, nggak ada urusan. Ya saya penakut mau apa? Ya saya pengecut mau apa? Saya tidak diajarkan untuk berbuat jahat. Saya tidak diajarkan untuk merusak nama Islam. Saya tidak diajarkan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Betul? Ya, saya penakut, saya pengecut untuk itu semua. Kenapa saya pengecut? Karena saya takut kepada Allah, saya takut kepada hukum Allah, saya takut siksa Allah. Tapi kalau disuruh bertempur dengan yang betul-betul musuh Allah, saudara, baru kita buktikan uji nyali kita. Betul? Siap lawan musuh Allah, siap hancurkan musuh Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Sekali lagi tidak, jaga anak-anak, jangan ganggu perempuan, jangan ganggu orang-orang tua yang lanjut usia, jangan ganggu orang-orang yang cacat, yang tidak berdaya, saudara. Jangan ganggu warga sipil. Islam mengajarkan para mujahidnya untuk bersikap jantan, gentleman, kesatria, perwira,
melawan, bukan menghalalkan segala cara sebagai pengikut. Sudah. Kalau memang Anda punya keberanian, mau berjihad, mau pasang bom di badan, bukan nggak boleh, boleh. Tapi satu, niatnya mesti benar dulu. Dua, medan perangnya juga mesti benar dulu, saudara. Ini Indonesia ini bukan Darul Harb, ini Darus Silmi, saudara. Ini bukan medan perang. Ini negeri dalam keadaan damai, saudara. Gak boleh sembarangan kita ngebom kanan, ngebom kiri, saudara. Insya Allah. Jadi saya ingetin anak-anak, satu, kalau ada orang Anda tidak kenal datang kepada Anda, terus nantang-nantang uji nyali, yuk uji nyali yuk. Nah, ini anak muda lagi nyari jati diri nih. Anak muda kan mau dibilang jago, mau dibilang oh saudara, oh apa namanya berani. Nah kemudian mereka terpancing, akhirnya mereka diuji nyalikan dengan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ketenangan kehidupan bangsa dan negara. Na'udzubillah min. Yang kedua, hati-hati Pak Bu, anak-anak muda kalau nggak kenal orang, ada yang nitip barang, jangan main terima. Jaga anak-anak kita agar mereka tidak terjebak, insya Allah. Makanya anak-anak jangan ninggalin sholat, jangan ninggalin zikir, jangan ninggalin baca Quran, supaya Allah melindungi kita semua. Betul? Siap tegakkan sholat, siap baca Quran, siap belajar agama, siap terus mengaji, siap baca zikir dan doa, takbir, baca ratib, baca sholawat, saudara. Semua itu akan melindungi kita, saudara, yaitu daripada musibah dan malapetaka, insya. Kira-kira saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Nah, kembali kepada berita yang hari ini terjadi, saudara, di Jakarta. Enggak jelas dia mau bunuh siapa, dia mau perang sama siapa, saudara. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan peristiwa yang seperti tadi tidak terjadi lagi di negeri ini. Mohon kepada Allah agar negeri kita ini aman, negeri ini tenang. Kalau ada pihak-pihak yang kecewa dengan pemerintah, ayo sama-sama kita kritik pemerintah, kita protes pemerintah, kita luruskan pemerintah. Kalau perlu kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi, kita tuntut pemerintah, saudara. Tapi hindarkan konflik bersenjata, kecuali kalau kita ditalimi, kita dibunuhi, saudara, musuh datang menyerang kita dengan senjata, apa boleh buat, saudara? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kiai Daman Huri, Pak Kepala Desanya di sini. Mudah-mudahan kita tetap bersatu untuk menjaga Megamendung. Amin. Sebab gerakan kristenisasi di Megamendung ini udah dahsyat, betul? Siap jaga Islam, siap jaga Megamendung, siap jaga Islam, siap jaga Megamendung. Takbir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.